bukan termasuk golongan kami yang menyerupai orang-orang selain kaum muslimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar a'yadzan billahi minan nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah taala. Di awal khutbah ini izinkan khatib mengingatkan dirinya dan jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Jalla wa Ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Terdapat doa yang diajarkan di dalam agama Islam berdasarkan hadis yang sahih yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu keimanan yang tidak sirna, kenikmatan yang tidak hilang, dan juga murafaqah, mendapatkan kenikmatan berupa membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Di dalam hadis ini berisikan permohonan kepada Allah tabaraka wa taala agar kita senantiasa terus-menerus di atas keimanan dan juga dilanggengkan dalam kenikmatan. Maka di antara keimanan adalah seseorang berpegang teguh di atas prinsip al-wala dan bara, yang mana prinsip wala dan bara merupakan prinsip utama atau di antara prinsip utama dalam akidah Islam. Berwala atau berbara adalah seseorang berlepas diri dari orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin serta yang merupakan kebiasaan dan budaya mereka. Sementara berwala adalah seseorang berloyal, mencintai, menyayangi kaum muslimin serta menegakkan ajaran agama Islam. Inilah prinsip akidah dalam agama Islam yang benar dalam berwala dan berbara, bukan sebaliknya. Berwala dengan orang-orang kafir dan justru berbara atau berlepas diri dengan tidak menjalankan dan melaksanakan apa yang diajarkan dan diperintahkan dalam agama Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Namun sangat disayangkan, akidah atau prinsip di dalam agama Islam ini sudah mulai hilang dan lepas dari diri kaum muslimin. Dan itu dibuktikan ada sebagian dari kaum muslimin malu untuk menunjukkan eksistensinya sebagai seorang muslim. Malu mengatakan saya seorang muslim, malu berpenampilan sebagai seorang muslim, bahkan justru loyal dengan orang-orang kafir meskipun dalam masalah agama. Bahkan rela merayakan
ikut serta dalam sebuah perayaan orang-orang kafir dan serta orang-orang musyrikin. Padahal dalam Islam kita diharamkan untuk menyerupai kebiasaan atau penampilan yang merupakan khas dari orang-orang kafir. Terlebih lagi meyakini ikut berbahagia bersama mereka dalam perayaan-perayaan mereka. Dan itu ditunjukkan dalam beberapa hadis, di antaranya Nabi SAW mengharamkan kita untuk berpenampilan sebagaimana orang-orang kafir, sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW sabda, "Juzzus syawarib wa arkhur liha wa khaliful majus," yang artinya pendekkanlah kumis, peliharalah jenggot, dan selisihilah orang-orang majusi. Begitu pula dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Khaliful musyrikin," selisihilah orang-orang musyrikin, yaitu dengan memelihara janggut dan memendekkan kumis. Tidak lain maksud dari apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, melainkan agar kita tidak menyamai dan menyerupai orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin. Hal di atas dikuatkan dalam sabda Nabi SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan tergolong sama dengannya. Sebutkan dalam hadis yang lain, "Laisa minna man tashabbaha bighairina." Bukan termasuk golongan kami yang menyerupai orang-orang selain kaum muslimin. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW saat itu sebelum disyariatkannya azan, beliau mengalami kebingungan bagaimana caranya mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan secara berjamaah solat 5 waktu. Maka ada yang mengusulkan membuat atau mengangkat bendera sebagai tanda bahwa waktu solat telah tiba. Namun hal tersebut tidak disetujui oleh Nabi SAW. Kemudian ada yang mengusulkan dengan meniupkan trompet sebagai tanda untuk mengumpulkan kaum muslimin dalam rangka melaksanakan salat. Maka Nabi mengatakan, "Hadza min amril yahud." Ini merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi. Dan juga ada yang mengusulkan bagaimana jika seandainya cara atau memberikan tanda dengan lonceng. Maka beliau mengatakan, "Hadza min amril nasara." Ini termasuk kebiasaan orang-orang Nasara. Hadis ini menunjukkan bahwa kita sebagai umat Islam dilarang untuk mengikuti apa yang menjadi kebiasaan dan menjadi ciri khas, terutama dalam masalah keyakinan agama-agama selain agama Islam. Dan di antara contoh bentuk tasyabuh yang diharamkan adalah meninggalkan solat. Yang mana Nabi SAW mengatakan, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah." Perbedaan antara kita sebagai umat Islam dan mereka adalah solat. "Faman tarakaha faqad kafar." Maka bagi siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, bahkan meyakini kehalalan dalam meninggalkan solat, maka sesungguhnya dia telah kufur dari agama Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahmakumullah. Hadis-hadis di atas ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua. Sebagai umat Islam, kita dilarang untuk menyerupai dan mengikuti apa yang merupakan kebiasaan serta keyakinan selain daripada keyakinan agama Islam. Maka jangan sampai ada seseorang yang di dunia mungkin dikenal dengan ahli ibadah, ahli salat, ahli sedekah, namun ternyata dalam pandangan Islam dia tergolong sebagaimana golongan orang-orang kafir. Disebabkan karena apa? Penampilannya, perayaan-perayaan yang ia ikuti, kebiasaan-kebiasaan yang ia jalani, semua bukan merupakan penampilan, kebiasaan, perayaan yang diyakini dan dilakukan di dalam agama Islam. Maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai apa yang telah selama ini kita bangun, yang setiap harinya kita menjalankan ibadah kepada Allah Ta'ala, kemudian pada hari kiamat nanti kita digolongkan sebagaimana mereka, orang-orang yang tidak pernah meletakkan keningnya bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, salah satu alasan kenapa kita dilarang untuk bertasyabbuh dan menyerupai kebiasaan orang-orang kafir. Kebiasaan yang dimaksud adalah kebiasaan menjadi ciri khas, yang mana pakaian yang dipakai merupakan pakaian yang membedakan mana muslim,
mana non-muslim. Penampilan yang digunakan itu membedakan mana seorang muslim dan mana yang tidak. Itulah yang dilarang untuk kita ikuti dan kita serupai. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, al-musyabaha fil zahir turithu naw'a mawaddah wa mahabbah wal muwalah fil batin. Ketika seseorang menyerupai dalam lahiriah seseorang, sesuatu yang nampak, baik berpakaian, perbuatan tertentu, itu akan mewariskan dan memberikan pengaruh kepada rasa cinta, kasih sayang, dan loyalitas di dalam hati. Kama anna mahabbah fil batin turithul musyabah fil zahir. Begitu pula kebalikannya, ketika seseorang memiliki loyalitas dan kecintaan dalam hati, ini akan berdampak kepada apa? Dia akan menyerupai dan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang lain, baik penampilan, perbuatan secara zahir, secara lahiriah. Sebagai contoh, dalam masalah berpenampilan, menggunakan topi itu perkara yang mubah. Namun ketika topi yang digunakan adalah topi yang menjadi ciri khas, yang membedakan mana muslim, mana tidak, maka kita diharamkan dan dilarang untuk menggunakannya. Bergembira, bersuka cita, itu perkara yang mubah. Bahkan dalam 2 hari raya Islam, kita dianjurkan untuk bergembira, saling mengucapkan selamat satu dengan yang lainnya. Tetapi kalau seandainya rasa gembira dan rasa sukacita ini kita hadirkan pada saat perayaan-perayaan orang-orang kafir, kita merayakan, mengikuti apa yang mereka lakukan, maka ini sesuatu yang terlarang. Karena ini bisa menimbulkan kecintaan dalam hati, yang mana kecintaan ini akan berdampak kepada menggiring kita untuk melakukan apa saja yang menjadi kebiasaan, bahkan bisa menjerumuskan kepada keyakinan yang menyebabkan ia meninggalkan agama Islam. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ingat, kita bukan mereka. Kita bukan mereka. Bukankah Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita memiliki keyakinan yang harus kita jalani. Jangan campur adukan agama Islam dengan keyakinan-keyakinan yang lainnya. Kita bukan mereka. Nabi SAW mengatakan, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, Yahudiyun wala Nasraniyun, thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang di antara umat ini, baik dari kalangan Yahudi atau Nasara, mendengar tentangku, tentang Nabi Muhammad SAW, risalah yang beliau bawa, mendengar tentang Islam serta ajaran-ajarannya, thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi, kemudian dia meninggal dunia, belum sempat mengucapkan syahadat, belum sempat beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan masuk ke dalam neraka. Maka kita bukan mereka. Sebagaimana kita tidak ingin nasib kita disamakan dengan mereka kelak pada hari kiamat, maka semestinya kita tidak boleh menyerupai mereka tatkala di dunia, baik yang berkaitan dengan penampilan, apalagi yang berkaitan dengan perbuatan serta keyakinan. Saat ini banyak pemuda-pemuda Islam dipengaruhi, dimasukkan syubhat dalam pikiran mereka dengan alasan toleransi tapi kebebasan, yang menyebabkan mereka pun meyakini apa yang diyakini oleh orang kafir. Islam mengajarkan toleransi. Islam mengajarkan untuk saling menghormati satu sama lain. Bahkan kepada orang-orang kafir sekalipun. Kita tidak boleh mengganggu ibadah mereka. Kita tidak boleh mencela, mengejek dan menghina apa yang mereka yakini. Sama sekali diharamkan bagi kita untuk melakukan hal tersebut. Namun toleransi ada batasannya. Sebagaimana ditetapkan dalam agama Islam. Tidak boleh kita melakukan apa yang mereka lakukan yang berkaitan dengan keyakinan-keyakinan yang mereka miliki. Tidak boleh mengikuti apa yang menjadi perayaan mereka. Tidak boleh menjalani apa yang menjadi keyakinan mereka. Kita dilarang untuk melakukan itu semua. Mengucapkan selamat dan yang semisalnya. Tapi dari sisi yang lain, kita diperintahkan untuk bertoleransi. Bahkan dalam berbuat baik. Bahkan dalam berbuat baik, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir. Meskipun dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa
Malaikat Jibril alaihissalam yusini bil jar, senantiasa berwasiat kepadaku tentang untuk berbuat baik kepada tetangga. Ka'annahu thaywarithu, seakan-akan tetangga ini bisa saja mendapatkan jatah warisan dari kita. Kemudian hadis ini dibawakan juga kepada berbuat baik kepada non-muslim. Meskipun tetangga-tetangga kita, orang-orang yang tidak beragama Islam, non-muslim, orang yang tidak beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, juga termasuk di antara maksud ayat atau hadis ini, yang mana kita diperintahkan untuk berbuat baik dengannya. Ketika mereka membutuhkan bantuan, kita berikan bantuan. Dan mudah-mudahan itu bagian daripada dakwah dan menunjukkan bagaimana akhlak yang diajarkan dalam agama Islam. Kita diperintahkan untuk melakukan demikian. Ini bagian toleransi yang diajarkan dalam agama Islam. Bahkan kita diperintahkan untuk melakukannya. Tapi jika sudah berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan urusan agama, maka berlakulah firman Allah Ta'ala, lakum dinukum waliyadin. Barang siapa yang menyerupai mereka, mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka, maka termasuk dalam sabda Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai dengan suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Wal'iyadzubillah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kembali khatib mengingatkan dirinya dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ada sebagian di antara kaum muslimin dengan dalih niat yang baik, niat yang mulia, kemudian dia melegalkan dan menghalalkan segala cara untuk mengisi waktu di hari perayaan orang-orang kafir dengan ibadah, dengan melakukan hal-hal yang dipandang baik, dengan niat yang baik. Ini adalah hari perayaan yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Kemudian karena hal tersebut dilakukan, ada sebagian juga yang mengisi waktu-waktunya dengan melakukan yang ia pandang dan ia nilai sesuatu yang baik. Maka hanya sekedar niat baik tidak bisa menjadikan sebuah amalan itu dibenarkan dalam agama Islam. Hanya sekedar bermodalkan niat baik tidak bisa menjadikan sebuah amalan dibenarkan di dalam agama Islam. Kita berikan contoh. Semakin banyak sholat, maka semakin baik. Semakin banyak sujud, maka semakin baik. Kemudian seseorang dengan niat baiknya, dia ingin menambah rokaat dalam sholat-sholat 5 waktu. Dengan niat baiknya, agar dia semakin banyak sujud kepada Allah Ta'ala, semakin lama dia sholatnya. Kemudian dia menambah rokaat, baik pada sholat subuh, sholat maghrib, isya, zuhur, asar, dan yang semisalnya. Agar semakin banyak ibadah yang ia lakukan, sehingga sebelum sholat tarawih dikumandangkanlah azan. Kemudian dikumandangkan juga iqamah. Nah pertanyaannya, apakah dengan bermodalkan niat baik saja menjadikan ibadah yang dilakukan dibenarkan dalam agama Islam? Maka jawabannya tidak. Kita beribadah harus berdasarkan contoh dan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu menemukan beberapa kaum muslimin yang sedang berzikir kepada Allah Ta'ala dengan cara yang tidak pernah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mereka lakukan adalah berzikir. Dan ibadah zikir adalah ibadah yang mulia, amalan yang ringan namun mendatangkan pahala yang besar. Namun cara mereka berzikir adalah cara yang tidak pernah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun dinasihati oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka mereka membantah dengan mengatakan, ya Aba Abdurrahman ma aradna illa al khair.
Kami tidaklah menginginkan untuk melakukan ini semua kecuali kebaikan. Yaitu apa? Ingin mengingat Allah. Kenapa kami dilarang untuk mengingat Allah dengan cara seperti ini? Maka beliau menjawab, kam mim muridin lil khair dan yusibahu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, justru dia tidak mendapatkannya. Sebagai contoh, ada orang yang berniat untuk menafkahi anak dan istrinya, namun menggunakan cara yang keliru dengan mencuri, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Apakah niat baik ini bisa membenarkan apa yang dilakukan? Maka tentunya tidak. Maka begitu pula dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Meskipun niatnya baik, meskipun niatnya mulia, namun hendaklah niat yang mulia itu dibarengi dengan amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW, bukan dengan melakukan hal-hal yang tidak pernah dicontohkan. Maka ini juga sebagai nasihat untuk kita semuanya. Jika seandainya kita ingin menenggelamkan, kita ingin mengalahkan apa yang dilakukan kebanyakan orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa dan kemungkaran, maka perbanyaklah ibadah-ibadah, namun sesuai dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi SAW dalam agama Islam, bukan dengan melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Maka para hadirin sekalian, kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, ingat baik-baik nasihat kita, bukan mereka. Kita tidak sama dengan mereka. Sebagaimana kita tidak ingin sama nasibnya dengan mereka di hari kiamat nanti, yaitu menjadi penghuni neraka yang paling bawah, waliyadzubillah, maka semestinya janganlah kita samakan mereka dalam urusan-urusan dunia, terutama dalam masalah keyakinan, agama, atau dalam berpenampilan yang merupakan ciri khas mereka, yang membedakan mana seorang muslim dan mana yang tidak. Adapun selain itu semua, dalam bermuamalah, berdagang, jual beli, urusan-urusan tertentu, maka itu tidak dipermasalahkan. Bahkan kita, sebagaimana kita diperintahkan untuk bersikap jujur dalam bermuamalah dengan sama-sama muslim, maka kita pun diperintahkan untuk bersikap jujur dengan non-muslim. Sebagaimana kita dituntut untuk adil, sebagaimana kita dituntut untuk adil kepada sesama muslim, begitu pula kita diperintahkan dan diharamkan untuk berbuat tidak adil. Ya, kita diperintahkan untuk berbuat adil kepada non-muslim, dan begitu pula diharamkan untuk berbuat tidak adil kepada mereka. Tapi kalau sudah berkaitan dengan, dan inilah salah satu bentuk toleransi dalam agama Islam. Tapi kalau sudah berkaitan dengan keyakinan, ya, kebudayaan yang menjadi ciri khas mereka, maka pada saat itu kita diharamkan untuk melakukannya. Kita dilarang untuk melakukannya. Kita bukan mereka. Sebagaimana kita tidak ingin bernasib sama menjadi penghuni neraka, maka jangan samakan kita dengan mereka dalam bermuamalah, agama, dalam masalah agama, dalam masalah keyakinan, dalam masalah perayaan agama dan yang semisalnya. Kita punya prinsip, kita punya pegangan hidup, itu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka peganglah keduanya seerat-erat mungkin. Lakukan, jalankan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita, dan ini semua menjadi sebab kita semuanya menjadi penghuni surga. Allahumma amin. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa qimus shalah. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.